yang paling bikin Ibu April suka gregetan sama mahasiswa? Lelet. Mau sepinter apapun kalian, kalau nggak punya etika, nggak bermoral, bye deh. Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Kembali lagi di YouTalk, Uhamka Talk Podcast. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, yang pasti nih anak-anak Uhamka, terutama FISIP, udah kenal banget nih sama wanita cantik di sebelah saya. Aduh, hari ini kita kedatangan Bu April sebagai dosen di FISIP Uhamka. Selamat datang Bu April. Halo cantik. Aduh, jadi malu. Hari ini sebenarnya aku agak deg-degan gitu sih, berasa mau sidang kayaknya nih. Kita sebenarnya belum pernah tatap-tatapan ya Bu ya. Ini pertama kali aku ketemu sama Bu April di masa pandemi ini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kalau nggak kenal tuh nggak sayang Bu. Jadi percuma kan kalau saya aja yang sayang nih, teman-teman harus sayang nih sama Bu April. Nah, Bu April, kalau Bu April ini kan selain sebagai dosen di FISIP Uhamka, ibu tuh ada profesi lain nggak sih Bu di kegiatan sehari-harinya? Kan tadi Vina bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang Iya. ya. Jadi kenalan dulu biar makin sayang ya kan. Betul. Jadi saya April. Kalau dipanggil ibu kayak ketuaan ya. Kayak umur kita masih kurang lebih beda ya, setahun 2 tahun. Masih sama kok, mukanya masih mirip banget ini. Saya kebetulan dosen di FISIP Uhamka. Mengajar beberapa mata kuliah komunikasi seperti public relations, terus juga IMC, terus teori komunikasi yang basic-basic gitu deh pokoknya. Selain mengajar, saya juga aktif di jurnalistik online ya. Jadi kebetulan saya juga jurnalis online di Tirto ID, Kumparan, Detikcom. Wah, keren banget. Dan beberapa jurnalistik online. Dan medianya itu terkenal semua loh teman-teman, tepuk tangan dulu. Terus apalagi nih Bu profesi lainnya? Profesi lainnya sih lebih ke freelance ya, freelance public relations gitu. Jadi kalau misalnya ada project-project sama pemerintah atau misalnya terkait marketing gitu, biasanya saya di handle oleh misalnya associate kayak gitu sih. Oh, keren banget. Apalagi kalau sampai jadi PR-nya pemerintah itu bukan sembarang orang loh teman-teman yang bisa direkrut. Nah, satu lagi nih Bu. Ibu April ini kan tadi kita udah ngomong tentang kegiatan Ibu selain jadi dosen. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Bu April ini salah satu dosen yang paling hit se-Uhamka. Terkenal banget, deket sama teman-teman, sama mahasiswa, di Instagram, di WhatsApp, semuanya pokoknya bisa deket sama Bu April. Sampai penuh nih kayaknya DM chat-chatan ya Bu ya. Jadi tempat curhat ya jatuhnya ya. Ibu ini kok bisa sih sedekat itu sama mahasiswa-mahasiswa kita? Oke, jadi awalnya itu kan saya juga pernah muda dong. Iya, pastinya. Sekarang masih muda. Aduh, sampai 20 tahun ya kan. Jadi saya tuh dulu emang cita-citanya pengen jadi dosen gitu ya. Cita-citanya pengen jadi dosen. Karena apa? Karena dulu zaman saya muda tuh saya ngelihat dosen-dosen saya tuh kok kayaknya killer gitu ya kan. Zaman saya S1 tuh kayaknya kok nggak ada dosen yang enak diajak ngobrol sih gitu. Sekarang sih masih ada beberapa. Ada beberapa yang ya kita pun maksudnya ya udahlah ya, mungkin orang tua kita harus lebih memahami lah seperti itu. Nah, tapi dulu tuh saya selalu bilang kalau saya nanti bisa jadi dosen, saya ingin jadi dosen yang tidak hanya jadi pengajar, tapi juga jadi temen, ya kan, jadi kakak, jadi teman sharing kayak gitu. Jadi mereka pun para mahasiswa, kalau saya nyebutnya adik-adik ya, karena saya tuh tidak ingin kayak ada jatuhnya ada space di antara kita, ada jarak. Karena biar gimana pun kan kita sebagai pengajar itu inginnya bukan dihormatin ya, tapi lebih di kayak oh iya beliau dosen saya sayang sama beliau karena beliau itu tidak hanya memberikan informasi, pengetahuan, tapi juga bisa sharing knowledge kayak gitu loh. Jadi itu sih yang ingin sekali saya itu ciptakan gitu.
Dan ini emang terbukti banget ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat dari pengalaman lain, kita ini pasti ngerasa lebih nyaman dan materi lebih masuk kalau belajar sama teman. Benar nggak Bu? Betul. Daripada sama dosen ya kadang. Jadi menurut aku benar banget kalau seorang dosen juga memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Nah Bu, ini ada hal yang unik nih dari Ibu kalau menurut saya ya. Aku nih sebenarnya agak minder gitu karena followers Ibu ini wow sampai 10.000, aku kalah. Nah Bu, ini Ibu kan berarti lumayan hits juga nih di main Instagram, sedangkan beberapa dosen lain lebih banyak itu nggak terlalu aktif lah di Instagram. Nah, antara keaktifan di Instagram ini dengan followers yang cukup banyak ya, sama kedekatan mahasiswa, itu ada kaitannya nggak sih Bu sama personal branding yang ingin Ibu tunjukkan ke kita semua? Oke, ini kayaknya pertanyaannya basic banget ya. Iya. Jadi gini, sedikit cerita. Dulu tuh emang saya tuh kayak kamu deh kayaknya suka coba-coba hal baru gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang hits di Instagram, saya pengen ikutin gitu. Oke. Nah, terus saya tuh masalah followers banyak ya Iya. di Instagram. Dulu tuh hampir mau 15.000. Terus saya vakum selama beberapa bulan karena saya ngerasa bahwa kok saya tuh terlalu aktif di Instagram, kan ada yang namanya penyakit ain ya. Oh iya. Nah itu tuh saya sempat kepikiran nih, Vina, karena apa? Karena kok saya ngerasa semakin saya aktif di Instagram, kok banyak yang ngomongin gitu loh. Nah kok kayak ngerasa kalau saya ngelakuin ini kok orang ngelihatnya negatif terus gitu kan. Itu otomatis kan pasti membuat kita tuh kalau anak muda sekarang tuh bilangnya pasti kena mental ya. Iya, jujur jadi pikiran. Betul banget. Nah itu jujur membuat saya yang tadinya ngerasa saya tuh ingin orang tuh melihat saya ya apa adanya gitu ya kan. Saya tuh ingin melihat orang tuh saya tuh dilihat sebagai sosok yang bisa memberikan positive vibes seperti itu kan. Tapi karena ya itu tadi saya pernah kena mental gitu ya istilahnya karena entahlah ini penyakit ain dan apalah yang mereka katakan itu. Saya akhirnya vakum nih di Instagram kurang lebih berapa bulan gitu. Terus saya kembali lagi, ternyata follower saya menurun dan itu beberapa juga yang DM ada yang masuk ya. April kok nggak pernah aktif lagi, mulai pengen endorse dong ini. Saya bilang saya vakum dulu ya, bahkan saya pernah nonaktifin akun sosmed saya gitu karena saking saya tuh ngerasa kayaknya udah dulu deh ya, kita istirahat dulu deh kayaknya kayak gitu. Terus nggak lama saya masuk lagi ke Instagram tapi dengan itu tadi yang Vina bilang branding baru. Nah, sebagai seperti apa? Sebagai seorang yang lebih ya udahlah apa adanya aja gitu. Kalau dulu ya saya itu kalau misalnya review something produk, saya masih ada di beberapa highlight Instagram saya beberapa kali review produk itu tuh kayak maksa gitu sih. Pun kadang-kadang kalau ngelihat highlight story saya kadang-kadang aduh apa sih gitu ya, jadi peres gitu nge-review kayak dibagus-bagusin tapi sebenarnya kita nggak sepenuh hati. Kayak ngerasa pokoknya gue harus kelihatan cakep nih di kamera, pokoknya gue harus kelihatan perfect nih, pokoknya gue harus orang tuh harus suka gue kayak gini gitu kan. Nah sebagai seorang perempuan kan kadang-kadang kita pengen dipuji dong. Kalau misalnya ih cantik deh, itu kan kayak ada yang bilang gue cantik gitu kan. Nah itu wajar sebenarnya, tapi semakin kesini ya itu gara-gara saya bilang apa ini kayaknya branding saya nggak benar atau mungkin ada orang yang emang nggak suka sehingga membuat citra atau brand kita itu menjadi misalnya sebaliknya ya, tadi saya mau memposisikan diri saya sebagai orang yang positive vibes malah disalahartikan. Jadi misalnya orangnya terlalu overreacting gitu kan, orangnya jadi terlalu bertele-tele, jadi so imut, so ini gitu. Terus sekarang jadinya kayak gimana Bu? Sekarang jadi lebih ke apa adanya. Jadi apapun yang saya posting ya udah gitu, orang mau ngomongin apa, orang mau bilang apa, ya udah, yang penting kita nyaman dengan diri sendiri. Nah Bu, kalau tadi kan udah bahas ternyata itu brandingnya Ibu juga sebagai sosok yang baru dan percaya diri kan. Nah saya juga sebenarnya bingung nih Bu, personal branding ini kan erat kaitannya sama brand image atau image yang ingin kita tampilkan ke orang tuh pengen nilai kita sebagai sosok yang seperti apa sih. Dan ini maknanya ini agak-agak beda tipis sama pencitraan. Nah kalau menurut Ibu bedanya apa sih sama pencitraan? Kan kalau pencitraan konotasinya lebih ke negatif ya biasanya. Terus gimana tuh Bu?
Oke, jadi orang kan selalu bilang kalau kita posting sesuatu di Instagram, misalnya sesuatu yang baik aja gitu, orang pasti bilangnya pencitraan lu gitu kan. Iya. Nah, bedanya branding, personal branding ya, dengan pencitraan adalah personal branding itu memang pure diri kita tuh ingin dilihat seperti apa, dan saat kita melakukan hal yang, let's say tadi, misalnya kita mau berbagi apa atau posting sesuatu apa, orang akan berpikir emang orang itu baik pada dasarnya, tanpa perlu dia misalnya ada embel-embel sebelum dia bagi-bagi apakah gitu kan, memang orang melihatnya baik gitu. Tapi kalau pencitraan biasanya ada gimmick gitu ya Bu ya? Biasanya orang dia sudah melakukan sesuatu yang misalnya buruk di masa lalu, sehingga saat dia ingin melakukan sesuatu yang baik gitu kan, orang akan bilang dia mah cuma pencitraan doang, dulu kan dia pernah gini. Jadi pernah dengar kan kata-kata pepatah, satu kesalahan itu akan kalah dengan 1000 kebaikan. Jadi 1000 kebaikan yang sudah dia lakukan, itu orang akan lupa dengan satu kesalahan dia lakukan. Nah itu kadang-kadang orang ngerasa bahwa dia pencitraan nih karena dia dulu pernah gini. Nah, berarti arti dari personal branding dibanding pencitraan itu sendiri adalah bagaimana kita menampilkan sisi terbaik sambil menjadi orang yang sangat baik dalam kehidupan nyata ya Bu ya. Oke. Nah Bu, ngomong-ngomong personal branding juga nih, aku kenal sama salah satu selebgram. Ini pasti kayak Ibu kenal juga sih. Siapa tuh? Yang terkenal banget di seluruh jagat Indonesia Raya. Pasti tahu nih yang namanya Arif Muhammad. Arif, oke, yang Iko-Iko bukan? Nah, pas banget kita mau bahas itu memang. Iko, saya mau nanya itu. Sebelum dia main Iko-Ikoyan ya Bu ya. Dia kan ini terkenal banget sama S3 marketingnya, sering banget bikin booming, dan juga brand-brand lokal juga nih percaya banget sama dia karena emang punya personal branding yang bagus banget dong tentunya. Nah Bu, sebelumnya si Iko ini kan dia sempat hits juga nih tentang pas dia beli mobil Nissan March harga 50 juta atau 30 juta gitu ya, dilelang, direparasi sama dia, dibagusin, dapat harga 500 juta. Itu bayangin berkali-kali lipat keuntungan yang dia dapat dong. Dan bahkan yang komen ini nggak cuma masyarakat biasa dong Bu, dari mulai bos-bos pengusaha besar, selebgram yang endorsannya udah menggila, artis itu pada komen di situ semua. Betul. Nah, menurut Ibu kalau yang mereka komen ini emang sebenarnya pengen beli mobilnya atau numpang tenar nyari brand aja nih? Oke, jadi menarik sekali ya kalau kita lihat contohnya Arif Muhammad Iko ini, memang itulah fungsinya branding teman-teman ya. Jadi saat kita itu memang sudah dinilai baik oleh orang, apapun yang kita lakukan itu orang akan percaya gitu. Kayak misalnya Arif Muhammad itu kan dia lelang mobil ya kan. Orang pasti akan berbondong-bondong tuh di DM-nya, mau beli harga segini gitu kan. Kayak istilahnya ngebid online lah gitu kan. Nah, terlepas dari misalnya memang dia real mau beli barangnya atau enggak, itu dia itu memperlihatkan sisi bahwa gue mau ngebantu Arif Muhammad karena memang dia orang yang suka berbagi. Gitu. Jadi terlepas dari emang ya deh Rif gue beli tapi lo jangan bilang ya gue beli segini gitu. Jadi ada namanya itu orang itu beli tapi di bawah tangan gitu loh, istilahnya gue nitip nama aja deh gitu. Terlebihnya lo deh nanti terserah deh lo mau kasih ke berapa, ke siapa terserah gitu. Yang penting ini ya Rif ya gitu. Jadi saat kita sudah punya nama baik istilah gitu ya, atau goodwill atau kepercayaan orang atau trustworthy ya gitu, orang itu akan percaya gitu loh Vin ke kita. Jadi saat kita melakukan hal-hal yang let's say kan Iko-Iko ini juga kan ada positif negatifnya, ya nggak sih? Ada yang bilang Iko-Iko kalau orang mau berbagi aja gitu kan, nggak usah namanya ikut-ikutan atau enggak kan jatuhnya ria gitu ya nggak sih? Iya betul, jatuhnya harus ria, di-post di segala macam. Harus di-post kayak gini, terus juga kesannya kayak orang nggak punya kok minta-minta. Ini kadang-kadang orang kita tuh negatifnya seperti itu, tapi di balik itu semua ya kita harus lihat ternyata memang Arif Muhammad ini sosok yang memang pure kind hearted gitu loh. Orang yang baik sekali. Nah, ngomong-ngomong gitu. Si Iko ini itu kan emang dampaknya ada positif sama negatif ya. Ada yang emang jadinya selebgram lain ikut berbagi, ada juga yang emang milih nggak ikut karena ya mereka mau berbagi dengan caranya sendiri dan nggak pengen ngedidik rakyat Indonesia punya mental yang minta-minta. Nah itu. Nah ini yang salah banget ya, nggak harus dicontoh. Berbaginya boleh. Tapi emang harus sesuai hati dan
Yang minta juga harus tahu diri tentunya, mintanya rumah, mobil. Nah, ya saya juga masih. Saya juga pengen gitu ya. Tapi pengen kan banget. susah duitnya. Betul, Oke. betul. Nah, Bu, kalau ngomong-ngomong tentang Ibu sebagai dosen nih. Iya. Kita kan sebenarnya baru kenal deket itu baru-baru ini ya. Belum lama lah. Nah, untuk jangka ke depannya 2-3 tahun ke depan. Ibu masih memutuskan untuk menjadi dosen ataukah ingin mencapai karir-karir lain? Kan usia Ibu masih terbilang sangat cukup muda ya, Bu. Aduh. Muda ya. Muda banget loh. Aduh. Oke, kalau dilihat dari segi karir, saya sih lebih suka memang berkarir sebagai dosen. Karena apa? Alhamdulillah. Karena kita kan nyarinya nanti akhirat gitu kan. Iya. Jadi saat kita kerja, money oriented boleh gitu kan. Iya. Money oriented boleh, tapi kadang kita harus berpikir money aja nggak cukup gitu. Betul. Kan. Kita butuh tabungan yang lebih penting, tabungan akhirat gitu. Nah, saat kita menjadi dosen, misalnya saya jadi dosen, saya tidak hanya ya mungkin ya lah ya gaji dosen berapa sih Iya, gitu kan. betul Maksudnya gaji sekali. pengajar ya nggak sebanyak kalau kita kerja corporate kantoran gitu. Iya. Tapi happy-nya itu loh yang kita nggak dapetin mungkin di tempat kerja lain gitu kan. Saya bisa ketemu Vina sama teman-teman semua gitu kan, bisa berbagi pengalaman, bisa numpang curhat, itu sesuatu yang bagi saya tuh nggak bisa dinilai sama uang gitu loh. Iya, Nah betul. itu jadi kalau Vina nanya 2-3 tahun ke depan saya mau jadi apa, saya tetap mau jadi dosen. Wah, Gitu. alhamdulillah ya kalian semua para dede-dede gemes masih bisa nih punya kesempatan ketemu sama Bu April. Dan emang bener banget ya, dalam dunia ini terkait atau terlepas dari personal branding kita mau jadi profesi apa, dosen, guru, mau kerja di corporate, emang kalau yang namanya pahala tuh ini nomor 1 dikejar ya. Betul. Karena mau sebanyak apapun uang kita, mau sekaya apapun, tapi kalau dari diri kita sendiri nggak pernah bisa bermanfaat bagi orang lain, itu akan percuma ya. Nggak ada kontribusi dalam masyarakat, itu percuma banget. Kamu di Indonesia selama ini ngapain aja? Ya, apa yang gitu. sudah kamu perbuat untuk Indonesia? Jangan cuma ngeluh aja ke pemerintah gitu kan, tapi di rumah mau rebahan. Nah itu kan susah kita ya. harus cari duit sambil menimbulkan Ya, vibes positif, betul, menginspirasi tentunya seperti Bu April. Oke, pembahasan kita udah panjang banget nih Bu. Tapi aku nggak mau kalau Bu April langsung pulang, nggak boleh. Karena kita mau lanjut ke You Games. Nah di You Games kali ini nih Bu, aku jelasin dulu ya. Kita hari ini mau main jawab cepat. Oke, jadi nanti aku kasih pertanyaan ke Ibu dan Ibu jawabnya tuh harus cepet. Nah, nggak boleh mikir dulu gitu. Oke. Nah, tapi sebelum main kita minum dulu ya. Oke, boleh. Haus dari tadi nggak minum. Manis kayak Vina. Aduh, aku kalau dipuji kebanyakan nanti kaya loh. Aduh, jangan dong. Oke, kita langsung main ya. Ini pertanyaan nomor 1. Kok saya deg-degan ya? Oke. Gak usah deg-degan, soalnya kalau menang gak dapet apa-apa. Oke, nomor 1. Apa hal yang paling bikin Ibu April suka gregetan sama mahasiswa? Lelet. Ada gak sih Bu yang dapet C? Nggak setega itu kayaknya, kecuali dia emang parah banget. Gitu, bener-bener gak pernah masuk kelas, gak ada kabar. Ada sih. Nah loh, ada sih. Tonton ini ada gregetan. Masih C untung masih baik, masih lulus ya Bu ya. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 2. Hal aneh apa yang sering dilakukan sama mahasiswa saat lagi Zoom meeting? Makan sambil tiduran. Itu ada. Enggak dong, maksudnya nggak apa-apa asal memperhatikan gitu. Tapi kadang-kadang sedihnya sudah bilang on cam ya, nggak apa-apa sambil makan juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak di on cam, jadi kadang-kadang saya ngomong sendiri gitu. Nah itu yang ketahuan lagi makan emang lagi on cam berarti? Kayaknya nggak sengaja on cam. Jadi kadang-kadang saya diamin aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya ada sesi pertanyaan, saya nanya misalnya, kamu yang lagi makan kok nggak bagi-bagi? Saya bilang gitu. Coba dong makannya enak gak? Saya bilang coba dong dijawab pertanyaan yang tadi. Terus dia kayak kaget gitu. Aduh Bu, lupa Bu, dia bilang gitu. Untung lagi makan. Coba kalau lagi yang lain kan. Oke, lanjut. Ngisi sebagai speaker di sebuah acara atau ngajar di kelas sama mahasiswa tercinta? Ngajar.
ngajar di kelas. Wah, nih kalian nih Bu April udah baik banget nih mau ngajar nih, tahu diri makanya. Oke. Keempat, sebutkan 3 kata yang mendefinisikan dosen masa kini. Main Instagram, main TikTok, apalagi nih update status WA. Oke. Isinya tentang bersosial media. Aktif bermedia sosial maksudnya gitu ya. Nah, iya. Tapi emang bener sih buat ya kan komunikasi juga sama mahasiswa kayak Bu April. Oke. Mahasiswa pintar tapi nggak ramah atau mahasiswa biasa aja tapi ramah banget? Mahasiswa biasa aja tapi ramah. Karena bagi saya attitude itu penting. Betul attitude sekali. itu penting ya teman-teman. Moral itu nomor 1. Jadi mau sepinter apapun kalian, kalau nggak punya etika, nggak bermoral, bye deh. Iya, mau brain atau beauty tanpa behavior is not complete. Yang ini udah miss kita loh ya, udah miss hijab ya kan. Miss hijab. Miss hijab. Ini harusnya duta sampah sih begini, cuma ya? Nggak ada sampunya ya. Nggak ada yang mau apa nggak ada apa nih? Kan pakai kerudung. Oke. Hal apa yang dikangenin ngajar kuliah offline yang nggak ada di kuliah online? Ngelihat mahasiswa ketiduran di kelas. Wah, banyak ya waktu itu ada beberapa. Cuma kayak kasihan gitu sih saya jatuhnya. Karena saya nggak tahu mungkin dia emang kerja apa part time atau gimana. Terus untung dia positive thinking. Kasihan deh beneran sampai nggak tega gitu. Berarti kalau saya ketiduran nggak apa-apa dong. Kan lagi sambil kerja. Aduh, alhamdulillah. Oke. Nah, sebutkan 4 benda yang sering dibawa sama cewek dan gak boleh sampai gak ada. Buat saya atau buat ibu? Cewek, maksudnya general ya? Iya, general. Parfum. Oke. Mukena. Wah, mukena itu nomor satu. Tapi parfum paling utama sih karena kalau nyium bau-bau yang gak enak itu kan bikin ilfeel nggak sih? Iya benar. Kayak lagi mau meeting ya kan. Iya. Jadi walaupun kita panas-panasan hujan-hujanan yang penting wangi. Iya benar gitu. Sih. Orang tuh kayak langsung notice. Wah, Bu April lewat gitu. Karena pengalaman banyak yang kayak gitu. Maksudnya udah menarik nih karena kan sejalan dengan personal branding yang tadi Vina bilang kan, kita memang harus tampil, apalagi anak PR loh, kita harus tampil prima banget gitu kan. Setiap saat, bahkan saat hujan-hujanan pun harus tetap nggak lepek tuh gimana caranya tuh harus dipikirin gimana ya. Kumpulkan makeup yang waterproof, budgetnya sebenarnya lebih banyak. Beli skincare, udah beli parfum, nah lo baju harus cakep. Nggak ada tuh anak PR datang bawa sendal, tapi gue pakai sendal sih. Aduh, nggak apa-apa. Ini kan nggak kelihatan ya. Kelihatan. Oke, tadi baru 2 ya? 2 lagi. Apa ya? Tisu. Nah, penting sih buat toilet, buat makan. Ini sebenarnya udah keringetan. Udah gerah banget. Oke. Yang keempat lipstick kali ya, ginju. Nah, ginju. Ini meskipun gak ngalis, ginju tetap karena ginju tuh sebenarnya bisa dipakai buat apa aja loh. Iya, bisa pakai. buat. Tadi saya lihat gak sih pakai buat. Saya juga kalau lagi nggak bawa pakai buat blush on. Atau kadang sampai mungkin buat eyeshadow, asalkan jangan buat ngalis. Gak bisa. Itu kayak pakai bolpen bisa lah. Bolpen kan masih bawa. Pakai spidol. Kayak Shinchan ya kan. Iya bikin Shinchan. Oke. Udah 4 kan? Udah 4. Terus wanita karir atau ibu rumah tangga? Ini sulit banget buat wanita. Abis saya boleh dua-duanya gimana dong? Ya udah nggak apa-apa deh buat Bu April karena emang yang sebagai wanita kita nggak bisa sih pilih salah satu ya, mau sambil ibu rumah tangga tapi sambil kerja itu fine aja. Yang penting kayaknya dua-duanya sejalan sih. Betul. Ya kita bisa nempatin aja maksudnya kapan waktunya untuk keluarga, kapan waktunya untuk kerja. Nah gitu. Bagi-bagi waktu sih. Oke. Adil. Terakhir, dikasih bunga atau dikasih buku pelajaran? Siapa yang bikin bunga apa nih? Kalau bunga bang saya mau nih. Bunga bang dong. Kalau bunga doang mah ini kayak gini. Iya kayak gini. Ini saya kasih nih buat April. Aduh. Kalau saya ingin dikasih buku pelajaran sih sebenarnya. Lebih bermanfaat sih jatuhnya. Kalau kembang
Beli sendiri sih sebenarnya bisa buat pajangan doang paling kan. Kering dibuang. Kecuali bunga bank ya, terus saya bilang ya bunga Nah, itu deposito tadi. atau baru saya mau. Menambah pemasukan lumayan buat main saham, buat Aduh. beli emas ya kan. Make up. PR ya, sekali lagi PR. Iya. PR. Aduh, mantap sekali. Mau coba? Masuk PR. Masuk ya. Tapi PR-nya harus di PR UHAMKA dong. Iya, pasti harus di UHAMKA ya. Harus UHAMKA. Oke, kita udah semua nih Bu nih pertanyaannya. Aku udah puas banget sama jawabannya. Seru banget sesi hari ini dan banyak banget ya teman-teman yang udah kita bisa pelajari nih. Dari mulai personal branding tuh apa, pencitraan tuh apa, gimana caranya membuat personal branding tanpa ada embel-embel atau gimmick. Tentunya harus menampilkan vibes yang positif dari lingkungan di sosial media maupun di real life tentunya. Jangan pernah jadi manusia yang berbeda. Nah, terima kasih sudah nonton acara kita di hari ini bersama Ibu April. Terima kasih atas kasih, kedatangannya Tina. dan waktunya. Wow. Nah, teman-teman terus saksikan tayangan kita di YouTube kita terutama ya, karena bakal ada narasumber yang semakin menarik nantinya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sini. Ada dong.